Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, sesuai bunyi di pasal 13 bahwa tugas Kasubag Umum Pegawai yaitu 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian. 2. Menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian. 3. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas. 4. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset. 5. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan. 6. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi. 7. Menyiapkan bahan penataan organisasi, hukum, dan pelaksanaan ketatalaksanaan. 8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Menjelaskan bahwa selain kantor pusat yang ada di Jalan Pahlawan Nomor 4 Kota Semarang, Disperindak Provinsi Jateng juga memiliki 5 balai atau unit pelayanan teknis, serta 6 instalasi logam dan kayu yang tersebar di beberapa kota yang ada di Jawa Tengah. Disperindak Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai tugas untuk mengelola gedung Dekranasda dan Pramuka atau disingkat Despra yang ada di Jalan Pahlawan Nomor 8 Kota Semarang. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, diperoleh isu strategis yaitu rendahnya kualitas pelayanan di Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Bingung. Mau lapor kerusakan barang kemana ya? Masa harus PT? Kalau ke pejabat, malu. Saya lagi mencari surat tentang syarat-syarat pengajuan kenaikan pangkat, tapi kok belum nemu ya? Padahal sudah mendekati waktu terakhir pengumpulan. Wah, kok angel mentong. Wong empet dihubungi. Padahal aku arep ngurus pensiun. Surate digoleki ora ketemu-temu maneh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, izinkan saya Ido Ibrahim untuk menjawab atas permasalahan-permasalahan tersebut dengan judul Aksi Perubahan, Peningkatan Pelayanan Melalui Tumpeng, Tanya Umum dan Kepegawaian secara daring pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Pada saat aksi perubahan kali ini, saya menjabat Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Disperindak Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan sebagai peserta pendidikan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan pertama tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Digitalisasi sudah masuk di semua sektor kehidupan, termasuk di kantor dan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai aparatur dituntut untuk melek teknologi tanpa memandang usia dan jabatan. Maka perlu dorongan-dorongan yang inovatif agar aparatur sipil negara tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan dunia digital. Sesuai pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 bahwa salah satu tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, Bapak Muhammad Arif Sambodo, SE, MSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, selaku sponsor. Kepada Bapak Insinyur Agus Suranta, MSI, Sekretaris Dinas, selaku mentor. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim efektif yang telah mengantarkan kami menuju 7 milestone yang akan ditempuh berikut ini. Gas! Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Aksi perubahan ini terdapat rangkaian kegiatan berupa 1. Konsultasi kepimpinan. 2. Rapat pembentukan tim efektif. 3. Penyusunan SK tim efektif. 4. Penetapan jadwal kegiatan. 5. Penyerahan SK tim efektif.
Output dari tahapan ini adalah keputusan Kepala Disperindak Provinsi Jawa Tengah tentang tim efektif. Milestone 2, koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyampaikan ide gagasan aksi perubahan. Terdapat rangkaian kegiatan berupa 1. Menentukan stakeholder, 2. Menyiapkan bahan koordinasi, 3. Melaksanakan koordinasi. Output dari tahapan ini adalah mempunyai daftar stakeholder internal dan eksternal yang akan dan sudah kita koordinasikan dalam aksi perubahan. Milestone 3, membangun aplikasi tumpeng. Pada tahapan ini, terdapat rangkaian kegiatan berupa 1. Menyusun desain awal, 2. Merancang sistem aplikasi, 3. Menentukan template atau menu, 4. Melaksanakan uji coba. Output dari tahapan ini adalah tersedianya aplikasi tumpeng. Milestone 4, penyusunan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan informasi umum dan kepegawaian secara daring. Pada tahapan ini, terdapat rangkaian kegiatan berupa 1. Menyusun draft SOP, 2. Penyusunan SOP, 3. Penandatanganan SOP. Output dari tahapan ini adalah tersedianya standar operasional prosedur atau SOP. Milestone 5, menyusun e-book atau video tutorial aplikasi tumpeng. Pada tahapan ini, terdapat rangkaian kegiatan berupa 1. Menyiapkan bahan penyusunan e-book atau video tutorial, 2. Menentukan draft e-book atau video tutorial, 3. Penyempurnaan e-book atau video tutorial. Setelah masuk dalam aplikasi tumpeng, terdapat 2 kategori utama, yaitu kategori umum dan kategori kepegawaian. Jika Anda memilih menu umum, maka akan keluar beberapa menu, antara lain Pipa Surprise, sebuah fasilitas yang disediakan untuk memudahkan pegawai dalam melihat jadwal pemakaian serta melakukan peminjaman mobil dinas dan ruang rapat. Jika Anda memilih menu kepegawaian, maka akan ditampilkan beberapa menu, antara lain pegawai teladan, karis karsu, kenaikan pangkat, mutasi, lapor pegawai, cuti, dan yang terakhir adalah menu pensiun. Milestone 6, melaksanakan sosialisasi. Pada tahapan ini, terdapat rangkaian kegiatan berupa 1. Menyiapkan bahan sosialisasi, 2. Menentukan peserta, 3. Melakukan sosialisasi. Output dari tahapan ini adalah terlaksananya sosialisasi aplikasi tumpeng. Milestone 7, monitoring dan evaluasi kegiatan. Pada tahap terakhir dari aksi perubahan ini, terdapat rangkaian kegiatan berupa 1. Rapat monitoring dan evaluasi, 2. Pernyataan, testimoni, kritik, dan saran. Wah, sekarang cepat ya kalau cari info-info, meski hari libur, nggak perlu nanya, langsung keumpek. Alhamdulillah, akhirnya saiki gampang toh golek info syarat persiapan pensiun. Nah, kalau ada aplikasi ini kan enak untuk lapor kalau ada yang rusak-rusak. Kenapa nggak dari dulu ada fitur info magang seperti ini ya? Ini bisa memudahkan guru maupun siswa ketika mencari lowongan untuk magang loh. Wah, sekarang ada fitur info magang nih yang bisa memudahkan para mahasiswa ketika akan mencari lowongan di Disperindak. Dan bisa aku share ke adik kelas ya. Wow! 3. Penyusunan laporan akhir. Output dari tahapan ini adalah tersedianya buku laporan akhir aksi perubahan. Pada aksi perubahan ini, penulis mengajukan permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Komunikasi dan Informatika. 1. Surat permohonan Rekomtek, 2. Undangan Zoom Rekomtek,
3. Pelaksanaan Rekomtek. Ido Ibrahim yang sedang mengikuti diklat kepemimpinan melalui tumpeng, yaitu tanya umum dan kepegawaian secara daring. Ini adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaiannya, dan ini tentu saja lebih efektif hubungannya dengan OPD yang mempunyai UPT yang jaraknya jauh. Saya Muhammad Arif Sambodo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan aksi perubahan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya Wisnu Jarroh, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan dukungan. Saya Iwanuddin Iskandar, Kepala Biro Komisida Prof. Jawa Tengah. Pada prinsipnya saya memberikan dukungan dalam upayanya kaitan dengan peningkatan pelayanan melalui tumpeng. Itu sangat memudahkan bagaimana pelayanan-pelayanan berkaitan dengan umum dan kepegawaian dapat maksimal. Dapat meningkatkan motivasi kerja petugas kebersihan. Saya Ika Sarastuti, Direktur Utama PT Huta Inspira, memberi dukungan. Tentunya dengan aplikasi ini akan lebih mudah dan lebih mempercepat. Saya Sigit Adibrata sebagai Kabid Industri Agro di Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan dukungan. Akan bisa lebih mempercepat komunikasi sehingga bisa buat sat-set cepat terselesaikan. Dari aksi perubahan yang sudah kami laksanakan di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain. Pertama, aksi perubahan kinerja pelayanan publik dengan judul peningkatan pelayanan melalui tumpeng, tanya umum dan kepegawaian secara daring pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah telah terlaksana 100% sesuai dengan rencana dan telah terrealisasi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada ASN maupun masyarakat. Peran promotor, mentor, coach, stakeholder, dan masukan dari narasumber sangat mempengaruhi kesuksesan dalam terlaksananya aksi perubahan ini. Kedua, penambahan stakeholder dapat diketahui pada saat penyusunan sistem aplikasi serta berkat arahan dari mentor dan tim teknis sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan aksi perubahan. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat dalam membantu pencapaian kinerja organisasi, khususnya dalam peningkatan pelayanan terhadap pegawai dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, dalam hal ini stakeholder internal maupun eksternal. Berdasarkan pelaksanaan seluruh kegiatan aksi perubahan, maka rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain. Pertama, diharapkan pencapaian keberhasilan aplikasi tumpeng selama ini pada jangka pendek bersama stakeholder tetap terjaga, serta ditingkatkan dalam rangka optimalisasi pencapaian target jangka menengah dan jangka panjang. Kedua, diharapkan komitmen dan dukungan para pemangku kebijakan sampai dengan tercapainya target jangka menengah dan jangka panjang terrealisasi. Rekomendasi ketiga adalah perlunya monitoring dan evaluasi berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan aksi perubahan yang telah terrealisasi, utamanya dengan mengumpulkan dan menindaklanjuti masukan dari para users. Rekomendasi terakhir adalah untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasinya. Sistem dapat dikembangkan berbasis script atau coding, sedangkan konsekuensi pembiayaan dapat diusulkan ke dalam RAPBD Provinsi Jawa Tengah. Tentu aplikasi ini masih jauh dari sempurna dan masih terbuka lebar pengembangan-pengembangan dengan ruang lingkup yang lebih kompleks sesuai dengan perkembangan paradigma digitalisasi perkantoran. Kiranya saya masih mohon saran, masukan dari narasumber, mentor, dan coach semua. Seekor ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Atas saran dan masukan yang diberikan, saya ucapkan banyak terima kasih.